Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 IPA 2 dengan anggota Haja Umi Medina nomor absen 14, Siti Malika Dwi Hayatun Nisa nomor absen 26, Siti Ruhama dengan nomor absen 28, Siti Nurhaliza dengan nomor absen 27, Miftahul Jannah nomor absen 19 akan mempresentasikan tentang aksara kawi di Lombok. Pertama akan dijelaskan oleh Haja Umi Medina tentang sejarah aksara kawi di Lombok. Aksara kawi yang ada di Lombok itu sebenarnya awalnya berasal dari aksara kawi yang ada di Jawa. Nah, aksara kawi yang ada di Jawa itu juga sebenarnya berasal dari aksara Palawa yang berasal dari India. Nah, setelah aksara Palawa ini masuk ke Jawa, itu berubah menjadi aksara kawi namanya. Nah, kemudian sekitar abad ke-14, kita tahun 13 sekian Masehi, sekitar abad ke-14 itu orang-orang Majapahit itu datang ke Lombok, kemudian membawa berbagai macam budaya yang kemudian berkembang di Lombok. Ya, salah satunya itu adalah aksara kawi. Nah, tapi karena di Lombok itu sudah mengenal bahasa yang namanya bahasa Sasak dan juga ada bahasa Bali, sehingga aksara kawi yang datang dari Jawa itu mengalami modifikasi oleh bahasa Sasak dan bahasa Bali, sehingga aksara kawi yang ada di Lombok itu disebut dengan aksara Jejawan atau aksara Sasak. Kemudian biasanya orang-orang Lombok itu menulis aksara kawi ini di daun ontak. Nah, semenjak setelah pemerintah Hindia Belanda ingin mendirikan sekolah di Lombok, akhirnya pemerintah memutuskan untuk memberikan arahan kepada para masyarakat yang ada di Lombok agar menulis di atas kertas dengan menggunakan bahasa Latin yang aksaranya itu alfabet, yaitu ABC yang kita kenal seperti sekarang ini. Ya, sekian sejarah aksara kawi yang ada di Lombok. Yang kedua akan disampaikan oleh Siti Malika Dwi Hayatun Nisa tentang bentuk aksara kawi di Lombok. Bentuk aksara kawi di Lombok ada 3 ya. Yang pertama ada aksara swalita, aksara rekan, aksara carakan. Yang pertama aksara swalita. Aksara swalita yaitu aksara yang digunakan untuk tulis-menulis dalam naskah-naskah lontar Sasak, baik menggunakan bahasa Sasak ataupun menggunakan bahasa Jawa atau Kawi. Mantap. Yang kedua aksara rekan. Aksara rekan adalah aksara Jawa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam penulisan kata-kata yang berasal dari bahasa mancanegara. Yang ketiga aksara carakan atau Dentawian Jana adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu tentang perbandingan antara aksara Jawa dengan aksara Lombok. Nah, di sini yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Ruhama. Pertama, perbedaan antara aksara Jawa dengan aksara Lombok itu pada banyaknya, yaitu aksara Jawa memiliki 20 buah, sedangkan aksara Lombok memiliki 18 buah. Nah, yang hilang antara aksara Lombok ini diambil dari aksara Jawa, tapi sebagian dihilangkan, yaitu ta, da, sama da, sehingga berjumlah 18. Kedua, namanya. Kalau aksara Jawa namanya adalah aksara Jejawan, sedangkan kalau aksara Lombok namanya aksara Balu Olas. Yang ketiga yaitu tata urutannya. Tata urutan aksara Jawa dan aksara Lombok yaitu berbeda. Silakan dilihat di samping. 3.
ada tata urutannya. Tata urutan aksara Jawa dengan Lombok berbeda. Silakan dilihat di kolom di samping. Nah, silakan teman-teman atau semuanya untuk memperhatikannya. Ada perbedaan antara tata urutan aksara Jawa dengan aksara Lombok. Selanjutnya yaitu menganalisis perkembangan aksara Kawi di Lombok yang akan disampaikan oleh Siti Nurhaliza. Silahkan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang perkembangan aksara Kawi di Lombok. Pada tahun 90-an, aksara Kawi Lombok ini sudah mulai terlupakan. Mesin ketik huruf Kawi ini pun menjadi benda mati karena operatornya tidak memahami tentang aksara Kawi ini. Pada tahun 1994, kurikulum nasional memberikan ruang yang cukup besar tentang aksara Kawi ini dengan alokasi waktu 6 jam per minggu. Sehingga sampai saat ini masyarakat Lombok tetap mengenali aksara Kawi yang ada di Lombok. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kaidah dan bentuk aksara Kawi di Lombok yang akan disampaikan oleh Miftahul Jannah. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah dan bentuk aksara Kawi di Lombok. Yang pertama, aksara saja atau wianjana disebut dengan nama aksara balu olas, yaitu aksara yang hanya dibaca dengan vokal A yang terdiri dari hana caraka. Yang kedua, sandangan. Sandangan merupakan tanda-tanda untuk mengubah pelafalan aksara. Yang pertama, sandangan suara mengubah pelafalan A menjadi E, I, U, dan O. Kemudian sandangan paten untuk menjadikan aksara saja menjadi huruf konsonan. Yang ketiga, sandangan wasif, yaitu sandangan khusus untuk mengkonsonankan huruf H. Kemudian sandangan layar, yaitu untuk mengkonsonankan aksara huruf R. Kemudian aksara cecek untuk mengganti bunyi eng pada aksara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.